إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para pemirsa Ilmu Malji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di belajar bahasa Arab bersama melalui kaidah-kaidah bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang istilah marfu' dalam nahwu. Dalam kaidah-kaidah nahwu disebutkan kemarin telah kita bahas yaitu al atau marfu'. Marfu' itu adalah keadaan yaitu di pembahasan nahwu yang identik dengan tanda dhammah. Ini adalah tanda aslinya dhammah. Kemudian ternyata ada tanda lain selain dhammah yaitu alif. Selain alif ada juga al-waw. Jadi marfu adalah suatu tanda keadaan yang memiliki tanda asli adalah dhammah identiknya, ada lagi tanda alif dan ada lagi tanda al-waw. Sekarang pertanyaannya adalah yaitu kapan isim menjadi marfu? Kita tahu marfu adalah keadaan di suatu isim yang memiliki tanda waw, alif atau dhammah. Sekarang pertanyaannya adalah kapan isim menjadi marfu'? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kapan isim-isim menjadi marfu'. Dalam kitab disebutkan di halaman yang ke-27 penulis mengatakan halatu raf'il ism, keadaan-keadaan marfu'nya suatu isim, wa yakunul ismu marfu'an fi sittati halat. Isim menjadi marfu' yaitu jika dalam 6 keadaan. Yaitu isim-isim ini akan menjadi marfu' dengan tanda bisa jadi dhammah, bisa tanda alif atau tanda al-waw. Kapan? Yang pertama adalah jika isim itu menjadi al-mubtada. Jika isim itu menjadi mubtada, maka dia marfu'. Marfu'nya bisa dengan dhammah, bisa dengan alif atau bisa dengan al-waw. Contohnya yang paling mudah nanti akan kita sebutkan, yaitu contoh yang paling mudah adalah al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Manakah yang mubtada? Mubtada adalah yang di depan dengan tanda alif lam di depannya. Kemudian dia marfu'. Kenapa? Karena dia mubtada. Apakah tandanya? Tandanya adalah dhammah. Maka ini adalah keadaan yang pertama, kapan isim menjadi marfu'? Ketika dia menjadi mubtada. Mubtada adalah kata yang di depan suatu kalimat, yaitu ditandai dengan alif lam atau ma'rifah, maka tandanya bisa dengan dhammah. Kalau dia dengan tanda dhammah seperti isim mufrad yang kemarin kita sebutkan. Kalau misalnya dia isim musanna, maka dia berubah. Tandanya bukan dengan dhammah tapi dengan alif. Kita bani. Jadi dani. Ini salah satu contoh nanti akan kita sebutkan. Kemudian kapan isim-isim itu menjadi marfu'? Isim-isim menjadi marfu' kalau dia menjadi al-khabar. Ini kita sebutkan secara umum terlebih dahulu. Marfu' yaitu mubtada. Kemudian isim marfu' yang lain al-khabar. Apa itu khabar? Khabar adalah isim yang letaknya setelah mubtada. Contohnya yang kita sebutkan al-kitabu jadidun. Al-kitabu ini adalah mubtada,
maka dia keadaannya marfu', tandanya dengan dhammah. Kemudian jadidun, ini juga marfu'. Kenapa? Karena dia khobar. Khobar keadaannya marfu', tandanya dengan dhammah, sama. Yaitu bisa dhammah, yaitu dhammah atau dhammatain. Demikian juga ini al-kitabani jadidani, yaitu yang di depan adalah mubtada, setelahnya adalah khobar, tandanya kita lihat ada alif. Seperti persis yang kita bahas, marfu bisa dengan dhammah atau bisa dengan dengan alif atau bisa dengan al-waw. Jadi khobar adalah isim yang letaknya setelah mubtada. Contoh agar kita lebih paham yang tandanya dengan waw. Kita ambil contohnya al-muslimuna hadiruna. Ya, al-muslimuna ini dia marfu. Kalau kita lihat apa tandanya? Tandanya adalah al-waw. Dia sebagai mubtada dalam keadaan marfu, tandanya adalah al-waw. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya adalah isim setelahnya. Isim setelahnya adalah hadiruna. Sama, yaitu dia adalah khobar dengan tanda al-waw, yaitu pelengkap dari mubtada, maka ini sama-sama dalam keadaan marfu. Jadi kesimpulannya, setiap mubtada marfu dan setiap khobar juga marfu. Tandanya bisa dengan dhammah kalau dia mufrad, bisa dengan alif kalau dia musanna, bisa juga dia dengan al-waw kalau dia jamak mudzakkar salim. Dan kaidahnya antara mubtada dan khobar harus selalu sama. Baik dalam mudzakkar muannasnya, kalau mubtadanya mudzakkar maka khobarnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya musanna maka khobarnya juga harus musanna, harus ganda. Kalau mubtadanya jamak maka khobarnya juga harus jamak, dan begitu seterusnya. Ini dua keadaan kapan isim menjadi marfu'. Kemudian keadaan yang ketiga adalah kapan isim menjadi marfu'. Yang ketiga adalah ketika dia menjadi isim kana. Ya. Dan salah satu dari teman-teman dari kana itu sendiri. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya menyebutkan sedikit saja sebagai muqaddimah agar kita sebagai pemula mengenal apa itu isim kana. Mubtada telah kita ketahui, khobar juga. Sekarang kita mengenal istilah baru yaitu isim kana. Agar lebih jelas, masih contohnya adalah melalui mubtada dan khobar. Kalau kita kasih tanda, sebelah kanan ini adalah mubtada, sebelah kiri adalah khobar. Apakah itu isim kana? Isim kana adalah yaitu isim yang letaknya setelah kana. Kana ini adalah fi'il. Kana ini adalah fi'il, istilahnya lebih lengkapnya adalah kana fi'il naqis, fi'il yang kurang sempurna. Maksudnya apa? Secara kaidah nanti akan kita sebutkan. Kaidah normalnya itu fi'il dia memiliki fa'il. Setiap fi'il memiliki fa'il. Akan tapi ini berbeda perlakuannya pada kana. Kana ini dia fi'il, tapi dia nggak butuh fa'il. Dia hanya butuh isim. Contohnya yaitu dari contoh yang di atas ini, kalau kita tambahkan di sini kana, misalnya kanal kitabu, jadi ini akan ada perubahan. Yang awalnya mubtada khobar, ketika kemasukan kana di sini kanal kitabu, maka ini berubah menjadi jadi dan. Inilah fungsi kana. Kana ini seolah-olah merusak tatanan mubtada khobar. Jika mubtada khobar normal tidak ada yang memasukinya, sama-sama marfu di sini. Mubtada marfu, khobar juga marfu. Akan tapi ketika kana masuk, maka dia akan merusak tatanan mubtada dan khobar. Dia merusak khobarnya. Adapun mubtadanya
berubah istilah, bukan menjadi mubtada lagi, tapi akan menjadi namanya isim kana. Maka ketika ini awalnya kita sebut mubtada dan khobar, ketika kana masuk, kana yakunu, kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari', maka ini berubah istilah, ini menjadi isim kana, yaitu isimnya kana, dan ini menjadi khobar kana, yaitu khobarnya. Dan keadaannya pun berbeda. Kalau mubtada yang dulunya marfu, ketika kemasukan kana, yaitu yang pertama berubah namanya menjadi isim kana, akan tapi keadaannya tetap marfu. Adapun khobar, maka dia berubah keadaannya bukan menjadi marfu, akan tapi menjadi mansub. Tandanya adalah fathah. Maka itu pembahasan isim kana. Yaitu isim kana adalah isim yang terletak setelah kana, yaitu kana termasuk fi'il naqis yang enggak butuh fa'il, akan tapi dia membutuhkan isim dan fungsinya seolah-olah dia merusak tatanan dari mubtada dan khobar. Contoh yang lain, kalau ini kita masukkan kana, kanal kitabani, maka ini akan berubah, bukan jadi dani, akan tapi menjadi jadi daini. Ya, maka perubahannya adalah khobar. Akan tapi kita kali ini hanya fokus pada isim-isim yang marfu saja. Isim-isim yang marfu adalah mubtada, khobar, dan isimnya kana. Mana isimnya kana? Yaitu isim yang letaknya persis setelah kana. Ini adalah isim kana. Cuma juga kalau kita tambahkan di kanal muslimuna, kanal muslimuna, maka ini akan berubah bukan hadiruna, maka dia akan berubah menjadi hadirina. Ya, hadirina. Pembahasan kita, manakah di antara kata-kata berikutnya yang marfu? Yang marfu adalah isim kananya. Maka inilah pembahasan isim kana, yaitu isim yang terletak setelah kana, maka ini dia marfu, yaitu setelah awalnya dulu mubtada, setelah kemasukan kana maka berubah menjadi isim kana, tandanya marfu. Kalau dia jamak mudzakkar salim dengan waw, kalau dia musanna ganda dengan alif, kalau dia mufrad tunggal maka dengan dhamma. Itulah di antara isim-isim yang marfu, yaitu mubtada, khobar, dan isim kana. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن لسان حاله يا رب أشهدك